Selain saat kita berdua, tak ada yang tahu betapa bergairahnya istriku yang biasanya pendiam ini. 10 tahun ini aku sangat bahagia. Hari ini adalah hari jadi pernikahan ke-10ku dengan Sinta. Dia biasanya selalu ada kejutan baru. Aku nggak sabar nunggu kejutan apa yang dia berikan malam ini. Suami, Istri pulang. Istri, pagi tadi kamu berangkat kan pakai jaket sama jeans? Kok malah pulang malam pakai baju kayak gini? Baju ini dari mana? Oh, dikasih orang. Katanya ulang tahun rekan kerja, disuruh pakai yang seksi. Bukan, bajumu sendiri mana? Disembunyikan mereka. katanya harus pakai baju ini pulang. Suami, di jalan banyak yang nengok-nengok kakiku sama bokongku. Siapa yang beliin bajunya? Siapa yang sembunyikan bajumu? Kayaknya Rekan kerjaku. Aduh. Suami, banyak banget orangnya. Aku juga nggak ingat. Waktu aku mau ambil bajuku, banyak yang manfaatin kesempatan meraba aku. Mereka juga halangin aku, nggak kasih aku ambil bajuku. Pokoknya maksa aku pulang pakai ini. Kamu minum berapa banyak sih? Kamu sampai nggak tahu siapa yang meraba kamu. Aduh, aku cuma minum 5-6 botol. 5-6 botol. Kamu kan biasanya benci minum. Minum 1 botol aja kamu udah ribut sama aku. Kenapa hari ini minum segitu banyak? Ah, kan ulang tahun. Pasti minum-minum sedikit. Harus pakai yang seksi-seksi juga. Kalian cowok kan suka yang kayak gini? Ulang tahun? Ulang tahunku aja kamu nggak pakai kayak gini. Kamu bilang, rekan kerja yang mana? Cowok atau cewek? Jelasin. Aduh, aku mau mandi. Waktu berangkat pagi, kan masih pakai mantel panjang dan celana jeans. Seharian nggak pulang. Stoking hitam dan sepatu hak tinggi ini diganti di mana? Malam ini kamu bikin aku sangat puas ya. Siapa sih? Malam-malam masih kirim pesan. Kamu jelaskan pesan singkat ini ada apa? Ya siapa lagi kalau bukan sobat baikmu Dimas Pratama. Di pesta, dia maksa aku uangin buat dia. Kamu anggap aku bodoh? Memangnya kenapa? Sekarang bahkan sobat baikmu sendiri nggak percaya? Dulu, kan kamu yang menempatkan aku bekerja di bawah dia. Oke. Terus cupang di lehermu gimana? Mau jelasin yang mana lagi? Sinta, kamu selingkuh ya? Aku sangat mencintaimu. Kamu malah curiga aku selingkuh? Memangnya kenapa? Sinta Wijaya, kenapa sekarang menelepon? Jangan-jangan suamimu lihat cupangku, jadi cemburu? Nah, percaya kan? Istri aku salah. Aku capek. Aku tidur dulu. Dulu Sinta selalu yang aktif duluan. Kenapa hari ini? Istri, biasanya kan kamu nggak pernah dandan. Kenapa hari ini dandan rapi banget?
Malam ini mau ketemu klien, ya harus dandan rapi dong. Oh, Mau lihat nggak istrimu di depan orang lain sebenarnya kayak gimana? kamu siapa? Coba periksa tas istrimu, ada kejutan. Sinta, ini yang mau kamu pakai untuk ketemu klien. Sinta, ini yang mau kamu pakai untuk ketemu klien. Dari mana kamu dapat ini? Dari tasmu. Sinta, biasanya rok pendek aja nggak mau pakai. Oke, lihat ini. Gimana kamu jelasin? Siapa yang kasih ini? Urusanku. Jelaskan. Suami, kemarin ada acara kantor main jujur atau tantangan, aku kalah. Apa? Maksudmu, kalian main jujur atau tantangan dan kamu kalah? Mereka kebetulan siapin baju-baju ini dan kamu pakai? Kebetulan ada yang fotoin? Sinta, kamu kan biasanya nggak cukup konservatif. Kenapa tadi malam berani banget sampai di foto-foto gini? Foto-foto ini, aku juga nggak tahu gimana bisa tersebar. Cuma iseng aja fotonya. Bajunya? Bajunya disiapin Maya Hartono. Katanya buat properti. Aku nggak bisa nolak. Dimas Pratama juga ada. Dia kan sobatmu. Bilang cuma main-main. Nggak bakal keterlaluan. Aku nggak mau dikucilin, jadi terpaksa pakai di depan mereka. Kamu, Suami, aku beneran mau telat. Nanti malam pulang aku jelasin lagi. oke? Sinta, kamu... Halo, suami? Kenapa nggak bawa mobil sendiri? Suami, aku kemarin malam minum agak kebanyakan, mobil masih parkir di kantor. Rekan kerja kebetulan searah, jadi numpang anterin. Rekan kerja? Cewek atau cowok? Cewek dong, Maya Hartono. Siapa lagi? Depan agak macet nih. Kok ada suara cowok yang bicara? Itu radio. Suami, kamu nelpon, ada perlu apa? Tas kamu ketinggalan. Isinya tidak ada yang penting. Hari ini tidak akan dipakai. Tolong simpan dulu untukku. Suami, aku sedang masuk latihan bawa anak. Sinyalnya kurang bagus. Ditutup dulu ya. Sinta Wijaya, apalagi yang kau sembunyikan dariku? CZ Dimas Pratama CZ Dimas Pratama. Satu adalah istriku selama 10 tahun. Satu lagi adalah sobatku sejak kecil. Apakah mereka berdua mengkhianatiku? Raka Saputra. Sinta Wijaya ada di rumah? Maya Hartono. Yang ada, sudah berangkat kerja. Kau cari dia? Ah, lipstik yang sering dia pakai semalam ketinggalan di tasku. Kebetulan lewat, kubawakan untuknya. Kenapa wajahmu pucat sekali? Bertengkar dengan Sinta Wijaya? Raka Saputra, ada beberapa hal aku tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Hal apa? Sudahlah, mungkin aku yang terlalu curiga. Sinta Wijaya kemarin mabuk berat bersama Dimas Pratama dan yang lain. Mereka bermain cukup terbuka. Tapi seharusnya tidak ada apa-apa. Semuanya rekan kerja. Dimas Pratama. Mereka sering seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sering juga sih. Hanya urusan kantor. Dimas Pratama cukup memperhatikannya. Lagi pula Dimas Pratama kan sobatmu. Sinta Wijaya juga bisa dibilang kak Sintanya. Lipstiknya kutaruh di meja.
Memperhatikan yang bagus sekali. Maya Hartono, apalagi yang kau ketahui? Katakan semuanya padaku. Aduh! Raka Saputra, kau menyakitiku. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sinta akhir-akhir ini sering lembur. Dimas sering antar dia pulang. Dimas yang anterin. Kapan itu? Udah beberapa kali. Kemarin malam, ya Dimas itu, yang anterin dia pulang. Aduh, kamu terlalu dekat. Panas banget. Pergi, ambilin aku air. Apa yang mau kamu tahu? Aku bakal kasih tahu. Raka, masa kamu nggak penasaran? Sinta tuh biasanya, di depan Dimas. Kayak gimana? Kayak gimana? Dia. Bisa banget manjanya. Dimas suka banget sama yang kayak gitu. Sebenarnya aku kesini hari ini. Nggak cuma buat balikin lipstick. Kamu. Masih ada urusan apa lagi? Sepatu hak tinggi ini. Kakiku sakit banget. Boleh aku lepas? Kayaknya stockingnya sobek. Bisa bantu? Liatin nggak? Takut apa sih? Raka, masa kamu ke aku? Nggak pernah ada sedikit pun pikiran? Ini aja mimisan. Masih bilang ke aku, nggak ada perasaan apa-apa. Kamu mau apa sebenarnya? Aku cuma kasihan lihat kamu. Pengen bantu aja. Masa kamu nggak pengen tahu wajah asli Sinta? Cium aku. Nanti aku kasih tahu. Cukup. Maya. Kamu datang kali ini. Tujuannya apa? Sinta yang nyuruh aku datang. Dia suruh kamu ngapain? Dia minta aku cari cara tahan kamu di rumah 2 hari. Pokoknya tahan kamu. Dia suruh kamu pakai cara ini? Dia cuma bilang suruh tahan kamu. Aku pikir-pikir cuma cara ini yang paling cepat. Dia mau ngapain sebenarnya? Malam ini dia mau pakai kostum Natal ketemu klien. Kamu belum pernah lihat dia kayak gini kan? Kostum Natal. Ini dia minta aku bantu lihat-lihat beberapa baju. Dia minta aku tahan kamu. Malam ini kamu nggak boleh keluar. Dan jangan sampai kamu tahu dia pergi kemana. Raka, dia perlakukan kamu begini. Masa kamu nggak mau balas dendam? Pergi sana. Aku lagi nggak mood buat cari ribut. Aku mau ke kantor Sinta sekarang cari kejelasan. Sekarang pergi buat apa? Masa dia bakal terang-terangan mengaku selingkuh sama kamu? Kenapa kamu nggak mikir baik-baik? Kenapa dia minta aku tahan kamu 2 hari? Raka, tunggu aku. Sinta, Suami kamu. Kok kamu datang? maksudmu aku nggak boleh datang ya? Bukan cuma lagi siap-siap kerjaan akhir. Nggak nyangka kamu tiba-tiba datang. Kerjaan akhir? Kamu takut aku datang gangguin kalian berdua ya? Raka Saputra, kapan kamu jadi sering curiga begini? Aku? Sering curiga? Siapa yang telepon? Telepon spam.
Suami, aku ke toilet dulu. Nanti ku jelaskan. Sinta Wijaya, sampai sekarang masih bohong. Aku mau lihat siapa yang diajak bicara. Halo? Halo, ada apa Kak Raka? Oh. Tiga apa-apa. Aku salah sambung. Mau lihat istrimu seperti apa di hadapan orang lain? Seperti apa rupanya? Mungkinkah dialah orangnya yang telepon istriku? Baju. Baju yang akan dia pakai malam ini. Baju Natal. Jangan-jangan ada di sini? Kok bisa tidak ketemu? Jangan-jangan Maya bohong? Ada Ibu Wijaya, ada paket untuknya. Jangan-jangan kostum Natal itu ada di dalam paket ini? Kasih saja padaku. Pengirim bilang harus ditandatangani sendiri. Apa isi paketnya? Harus ditandatangani sendiri lagi? Aku suaminya. Kasih saja padaku. Maaf Pak, ini harus ditandatangani sendiri. Tidak bisa saya berikan. Kamu? Sia Ibu Wijaya. Kode penerimaan 4423. Beri padaku. Sinta, aku tanya, isi paket ini apa? Cuma baju? Baju? Hanya baju? Baju seragam Natal atau... Sudah suami. Ini kebutuhan pekerjaanku. Aku tak suka kau memperlakukan aku seperti menginterogasi tersangka. Pekerjaan? Pekerjaanmu adalah mengenakan pakaian seranjang ini untuk menemui klien yang katanya buka mantel panjang ini? 10 tahun. Kita sudah menikah 10 tahun. Kau sama sekali tidak percaya padaku? Kau yang buka. Antara kau buka sendiri atau ku bantu membukanya. Suami, ini jam kerja. Bisakah kau jangan cari masalah? Aku yang cari masalah. Di rumah, rok pendek saja tidak pernah kau pakai. Hari ini kerja, kau pakai baju seperti ini. Masih bilang aku cari masalah? Pakaian dalamnya? Kenapa cuma ada mantel panjang? Memangnya kenapa? Menurutmu di dalamnya ada apa? Raka, di hatimu aku ini sebenarnya orang seperti apa? Istri, Aku harus ganti baju untuk menemui klien. ganti baju? Pakai baju begini masih kurang? Mau ganti baju lagi? Istrimu memang seksi dengan pakaian ini. Istrimu akan mengenakan pakaian ini dan menghabiskan malam bersamaku. Kau ini siapa? Dia sangat pemalu. Harus memakai mantel panjang di luar baru mau keluar. Jadi aku belikan mantel panjang untuknya. Dan pakaian yang seronok ini akan dia kenakan di bawah mantel panjang. Di dalam mantelmu, apa yang sebenarnya kamu pakai? Raka Saputra, apa kamu gila? Mau pakai apa saja kok kamu ikut campur? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Biar aku lihat. Biar aku lihat. Biar aku lihat. Raka, lepaskan. Ini di kantor. Biar aku lihat. Sinta, ini apa? Ini apa? Bukan seperti yang kamu kira. Kamu menemui klien dengan pakaian seperti ini? Aku, Berdiri. Sinta, kamu jelaskan padaku. Kamu jelaskan. Aduh, sudah, jangan berkelahi lagi. Kak Raka, Kak Sinta, kalian kenapa ini? Dimas Pratama. Kita sudah berteman lebih dari 10 tahun, kan? Kamu biarkan dia menemui klien dengan pakaian seperti ini? Pakaian seperti ini? Ini kan cuma mantel panjang biasa. Di dalamnya jelas-jelas. Apa kamu mau aku katakan di depan umum kalau istriku memakai? Sayang, apa kamu memang mau membuat semua orang di sini merasa malu? Kak Raka, sepertinya kakak salah paham. Kak Sinta ini bermodel dengan kalian sangat penting. Berdandan cantik sedikit, kan wajar?
Cepat pergi, jangan sampai terlambat. Tidak apa-apa. Kalian, Raka Saputra, kamu mau tahu kebenarannya? Ikut aku. kamu tahu apa? Katakan semua yang kamu tahu. Aduh, jangan terlalu ngebet dong. Atau, kamu sudah tidak tahan lagi? Cukup, Maya Hartono. Jangan banyak omong. Katakan semua yang kau tahu. Ini mustahil. Ini pasti palsu. Kenapa? Sedih? Marah? Dia bisa cari orang lain? Kenapa kamu tidak bisa? Aku melayani. Tak kalah dari dia. Beri aku foto itu. Mau fotonya? Mau? Ambil sendiri. Cukup, Maya Hartono. Jangan buat aku memandang rendah padamu. Kamu butuh bantuanku. Sikap seperti ini tidak kusuka. Ini pasti palsu. Kamu hanya menipuku. Hah? Palsu. Palsu. Kamu ikut aku masuk. Palsu. Kenapa kamu begitu emosional? Diam kau. Ku beritahu, Sinta Wijaya bukan orang seperti itu. Sinta Wijaya orang seperti apa? Kau seharusnya lebih jelas dari siapapun. Aku, Kau hanya tidak mau mengakui saja. aku, Kok jadi tidak bisa bicara? apa tujuanmu memberitahu semua ini? Apakah hanya agar aku cerai dengan Sinta? Apa niat buruk yang kumiliki? Aku akui, aku sangat menyukaimu. Tapi, Aku tahu. Kalian bersekongkol menipuku. Sinta Wijaya tidak mengkhianatiku. Ini semua konspirasi kalian. Raka Saputra, sadarlah Kak Raka. Kau dan Sinta sudah menikah 10 tahun. Pernahkah aku mengganggu kalian? Aku hanya kasihan padamu. Aku tidak tega melihatmu terus dibohongi olehnya. Ini tidak mungkin. Masih tidak percaya ya? Kalau begitu, dengarkan ini. Tenang saja, kamar hotel sudah kureservasi. Suite paling atas, pemandangannya bagus sekali. Kau malam ini harus datang. Aku pasti datang tepat waktu. Ini, suara ini, Seperti suara istrimu, bukan? Kemarin sore di pantry kantor. Dimas Pratama menahannya dan mengatakan ini padanya. Kebetulan aku di sebelah. ini palsu. Ini pasti palsu. Benarkah? Kalau begitu, tadi malam jam berapa dia pulang? Aku, Fakta sudah jelas di depan mata. Mau membohongi diri sendiri lagi? Oh ya, lupa memberitahumu. Ada file terenkripsi di komputermu. Namanya Hadiah XY. Kata sandinya, mungkin ulang tahun kalender lunar istrimu. Tidakkah kau ingin melihat isi di dalamnya? Sekarang kesempatan bagus. hadiah X ya. Kata sandinya ulang tahunnya. Benar. Tidak berani melihat? Atau takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat? Bagaimana jika cuma foto biasa? Sejak kapan kau jadi begitu naif? Kak Raka, foto biasa perlu dikunci dengan enkripsi? Diberi nama seperti ini pula? Kok kamu tahu banyak sekali? Kamu memata-matai Sinta? Aku peduli padamu. Aku tidak tahan melihatmu, masih dibohongi. Aku kasihan. Buka itu. Lihatlah pasangan seranjangmu itu, sebenarnya seperti apa. Lalu, kamu akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Salah. Salah. Bagaimana mungkin? Aku sendiri dengar Dimas bilang padanya, kata sandinya apa?
Dia bilang ulang tahun kalender lunar. Kamu dengar sendiri? Kapan? Di mana? Ya, waktu kerja dulu ngobrol gitu. Jangan-jangan aku salah dengar? Atau dia ganti kata sandinya? Apa sih? Salah lagi? Bagaimana kalau coba ulang tahunmu? Lihat baik-baik. Inilah istrimu yang suci dan bersih itu. Apakah dia pantas kau perlakukan begitu baik? Tidak. Ini bukan dia. Ini bukan Sinta. Wajahnya saja tidak kelihatan. Ini pasti bukan Sinta. Bukti sudah ada di depan mata. Kenapa kamu masih membohongi diri sendiri? Jangan lanjutkan lagi. Jangan lagi. Jangan lagi. Dan lihat dia, kata sandinya ternyata pakai ulang tahunmu. Bukankah ini jelas-jelas sebuah provokasi? Sudah cukup. Faktanya memang begitu. Kenapa? Baru segini sudah tidak terima. Aku... Saya orang yang sangat konservatif. Tapi diam-diam berpakaian sebegitu terbuka. Coba pikir. Dia ini hanya mencari sensasi untuk kehidupan yang membosankan. Sinta Wijaya sudah lama bukan yang dulu kau kenal. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Cuma dengan foto-foto ini, dia pasti tidak akan mengaku. Satu-satunya cara kita adalah menangkap basah. Lihat saja dia masih bisa mencari alasan apa. Menangkap basah. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu dia pergi kemana. Bagaimana aku bisa menangkapnya? Seandainya dari awal, aku tidak seharusnya menyerahkannya ke Dimas Pratama, si orang licik itu. Jangan angkat. Dia teleponmu sekarang, pasti sudah curiga sesuatu. Bisa jadi dia sedang mengujimu, atau sengaja membuatmu kesal. Bagaimanapun juga, kalau kau angkat, kau akan tersiksa. Halo? Suami, apa kau ada di kantor? Apa Maya Hartono menemuimu? Jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Sinta. Sudah sampai saat ini, kau masih belum mau jujur? Suami, semua itu palsu. Sinta, sampai kapan kau mau berpura-pura? Foto-foto memalukanmu itu sudah kulihat semua. Suami bukan seperti itu. Dengarkan aku. Aku segera pulang. Aku sekarang pulang. Akan jelaskan. Jelaskan? Mau jelaskan apa lagi? Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku pulang. Aku pulang dan ceritakan semuanya. Tunggulah aku di kantor. Tunggu aku. Lihat, dia masih membohongimu, masih mau kembali dan membujukmu. Tak tunggu? Mau kemana lagi aku? Aku cuma mau satu jawaban. Jawaban yang pasti. Kau tunggu dia pulang, dengan air matanya, dengan cinta 10 tahun, untuk tutupi semuanya. Raka, kapan baru kau bisa sadar sedikit? Ingat, foto-foto itu asli. Dia jalan sama Dimas juga benar. Itu semua benar. Pakai kata sandi nantangin kau. Jangan lembek. Suami. Suami, dengerin aku. Jelasin dulu ini apa artinya. Ini semua apa maksudnya? Bukan. Itu bukan yang sebenarnya. Itu, Itu apa? PS? AI? Atau apa? iya. Iya. Suami, foto-foto itu nggak bisa buktiin apa-apa. Percayalah sama aku. Fakta udah jelas di sini. Mau jelasin gimana lagi? Aku bisa jelasin. Semuanya. Bisa semua aku jelasin. Tapi ini bukan seperti yang kau kira. Aku sama Dimas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dari cupang, gadis kelinci, mana yang bukan buat jebak kau? Kau ada kata jujur nggak? Suami, aku mohon. Jangan tanya lagi. Ayo pulang sama aku ya. Percaya aku terakhir kali. Ya? Percaya kamu? Gimana aku bisa percaya lagi? Semua yang udah terjadi, bisakah kau jelasin jelas di depan aku? Aku... Sinta, mengakulah saja. Ini sudah abad ke-23. Di hari-hari biasa, cari sensasi juga wajar. Kau... Siapa tahu suamimu malah maafin kau. Suami, kembalikan. Suami. Kasih ponselmu? Ini. Kau yang tak boleh kulihat? Angkat. Lihat jam segini. Sobat baikmu bertahun-tahun. Menelepon istrimu yang baik. Ada urusan apa? Katakan. Haruskah kuangkat atau tidak? Suami, jangan diangkat. Sekarang benar-benar jangan. Kumohon, tutup teleponnya. Benar-benar jangan diangkat. Kenapa tak boleh?
Apa yang tak boleh ku ketahui? Tempat biasa. Suite paling atas. Sewa kamar hotel. Bukan, bukan begitu. Itu Astaga. Sewa kamar hotel? Sinta, kau dan Dimas sudah sampai segitunya? diam kau. Bukan, itu untuk kerja. Untuk temui klien. Dimas bilang dia yang atur tempatnya. Aku sama sekali tak tahu itu kamar hotel. Temui klien? Temui klien apa? Sampai harus sewa kamar hotel? Sinta, alasan ini anak 3 tahun pun tak akan percaya. Sekarang harusnya kau sudah paham. Buktinya sudah jelas. Sinta, kita sudah 10 tahun menikah. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Kau, sekarang segera langsung bawa aku ke tempat biasa itu. Kita pergi bersama. Aku ingin lihat apa yang kalian rencanakan. Tidak boleh. Kau tak boleh pergi. Kenapa tak boleh? Bukannya kau mau temui klien? Temui klien, ada apa yang tak boleh? Tidak boleh. Suami benar-benar tak boleh pergi. Kumohon. Benar-benar tak boleh. Ternyata, tempat ini memang ada beberapa hal yang tak boleh kau lihat. Suami, aku mohon jangan pergi ya. Aku mohon. Kenapa? Takut kalau aku pergi akan lihat sesuatu yang tidak boleh dilihat? Bukan begitu. Suami, tenang dulu. Dengar penjelasanku ya. Naik mobil. Aku beri 2 pilihan. Pertama, kita pergi bersama untuk lihat kejelasannya. Kedua, aku pergi sendiri. Tapi ku beritahu, kalau aku pergi sendiri dan lihat hal-hal yang tak pantas, pernikahan kita 10 tahun ini berakhir di sini. Tempat biasa di mana? Hotel pulang 8888. Suami, percayalah padaku. Aku benar-benar kerja. Sinta, kau masih berbohong? Aku tidak bohong. Semua yang kukatakan benar. Hanya beberapa detail masih belum bisa kuberitahu. Tidak bisa atau tidak berani? Atau takut jika diungkap akan buktikan kau dan Dimas memang berselingkuh? Aku dan Dimas benar-benar tidak ada apa-apa. Suami, percayalah padaku. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, dia pakai ulang tahunku untuk Sandi. Tidak apa-apa, dia kirim SMS ajakmu sewa kamar hotel. Tidak apa-apa, kau sekarang ketakutan begini? Sudah. Pergi saja langsung tahu. Suami, aku mohon ayo pergi. Beberapa hal tidak tahu lebih baik daripada tahu. Lebih baik aku tahu kebenaran dan putus asa daripada hidup dalam kecurigaan begini. Siapa? Siapa? Kukanggap kau sobat kau selingkuhi istriku. Kau siapa? Dimas di mana? Di mana Dimas Pratama? Suami, dia cuma klienku. Klien? Klien apa yang harus ditemui di hotel? Kamu anggap aku apa? Suami, nggak bisa kuungkapkan. Benar-benar nggak bisa. Nggak bisa kuungkapkan. Kurasa kamu takut mengatakannya. Takut rahasia kalian ketahuan. Suami, tenang dulu. Bisa nggak? Tenang? Gimana aku bisa tenang? Dimas Pratama sudah kirim pesan macam begitu padamu. Gimana aku tenang? Manajer Wijaya. Ini suamimu? Kurasa kelakuannya kurang ajar. Kerjasama kita ke depan kayaknya perlu dipertimbangkan lagi. Dimas Pratama ada di dalam kan? Kamu lagi nutupin dia. Kamu, kemarilah. Kemari! Kamu masuk sini. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kak Raka, Kak Sinta, kalian kenapa ini?
Nah, ini tanya aja sahabat baikmu ini. Bukannya aku yang harus tanya kamu? Bukannya kamu yang kirim pesan ke istriku? Suruh dia nunggu di hotel? Kak Raka. Bukan begitu. Kamu salah paham. Kejadiannya bukan seperti yang kamu kira. Salah sangka? Aku anggap kamu saudara. Kamu perlakukan aku begini. Kak Raka. Kejadiannya bukan seperti yang kamu lihat. Lalu seperti apa? Pesan itu bukan kamu yang kirim? Kamar hotel bukan kamu yang sewa? Foto-foto di komputer itu bukan kamu yang simpan? Kak Raka. Tenang dulu. Dengar penjelasanku. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau menyelingkuhiku dan tidur dengan istriku semua detailnya. Kak Raka, Direktur Kurniawan masih di sini. Bisa tenang sedikit? Aih, kau sudah berbuat begitu dengan istriku, masih takut orang lain dengar? Kak Raka, dengar penjelasanku ya. Kalau begitu katakan. Kak Raka, kalau tidak percaya, lihat saja ponselku. Ini tidak mungkin. Pesan singkat ini sebenarnya aku mau kirim ke Direktur Kurniawan. Tapi malah terkirim ke ponselnya. Aku langsung jelaskan saat itu juga. Lalu foto di komputermu? Kau bahkan pakai kata sandi ulang tahunku? Bukannya kau tantang aku? Kak Raka, wanita di foto itu ada tanda lahir jelas di lehernya. Itu bukan Kak Sinta sama sekali. Aku cari sembarangan di internet laki-laki kan. Kau pasti paham. Soal kata sandi, aku takut ketahuan orang jadi pakai ulang tahunmu. Tidak. Kau pasti bohong padaku. Cukup. Ini kamarku. Aku tak ada minat dengar skandal kalian yang katanya ini Direktur Pratama Manajer Wijaya. Antara kita tak perlu kerjasama lagi. Sekarang silakan keluar. Tidak, tidak. Ayo pergi. Raka, sudah puas sekarang? Kau harus menghancurkanku, baru puas. Waktu aku mengantarmu ke hotel itu, kenapa kau begitu takut? Sikapmu seperti itu. Siapa yang nggak takut? Apalagi di dalam masih ada klien penting. Raka, di hatimu, aku memang orang seperti itu? Aku lelah. Tidur dulu. Jangan-jangan semua ini benar-benar salah paham? Tapi kok bisa ada banyak kebetulan begini? Sayang, makan sudah siap. Kenapa? Tidak enak badan? Aku kayaknya agak demam ringan. Sayang, beliin obat flu ya. Di rumah ada, aku ambilkan. Aku tunggu di area tangga rumahmu. Cepat keluar. Jangan buat aku kecewa. Kenapa? Telepon siapa? Urusan kerja. Ada yang harus ditangani? Dimas Pratama kan? Bukan dia. Kali ini cuma pesan spam. Aku ganti baju dulu. Obat di rumah kurang. Aku belikan obat flu untukmu. Beli obat flu nggak perlu pakai baju kayak gini juga kan? Sudahlah. Tadi kan sudah kubilang ada tugas kerja penting. Aku takut waktu beli obat dipanggil lembur. Lembur juga nggak perlu buka-bukaan gini kan? Atasan langsungku. Tapi sobatmu, aku pakai begini kan biar kau bangga. Sudahlah, aku pergi dulu. Akan kulihat apa sebenarnya yang membuatmu panik begini. Memang dia, Suamimu mulai curiga. Salahmu ini. Sekarang dia menyelidikiku kemana-mana. Terus kenapa? Kau tetap harus nurut aku. Dimas, kumohon padamu, berhentilah. Raka lagi demam. Terbaring di rumah. Demam? Bagus dong. Dia di rumah. Bukannya kau lebih punya waktu buat lembur? Proyek itu Direktur Kurniawan sudah melunak.
malam ini di tempat biasa. Kau harus datang. Ingat pakai yang kuberi untukmu waktu itu. Aku tidak mau pergi, Raka sudah curiga. Aku tidak bisa. Tidak bisa, Sinta. Lupa? Kau lupa bagaimana kau merengek padaku dulu? Kau lupa? Aku masih pegang bukti yang memberatkanmu? Kau janji padaku. Aku memang berjanji padamu. Tapi belum waktunya. Kau brengsek. Ya, aku brengsek. Kalau begitu, terpaksa aku... Jangan bilang padanya, aku tak mau dia tahu tentang ini. Kumohon. Tergantung sikapmu. Sinta, apa yang tak bisa kau ceritakan padaku? Mana Sinta? Perusahaannya ada urusan mendadak. Dia dinas luar. Katanya mau pergi 7-8 hari. Dinas luar? Kok bisa selama itu? Kapan dia pergi? Dia pergi siang tadi? Raka, kamu pingsan di area tangga. Aku yang menemukanmu dan mengantarmu pulang. Dia buru-buru pergi. Cuma bilang, suruh aku jagain kamu 2 hari. Suruh kau jagain aku? Jangan berpikir macam-macam. Dia cuma khawatir sama kamu. Khawatir sama aku? Dia mau pergi selingkuh. Aku ganggu, jadi pukul aku sampai pingsan. Lalu suruh kau datang buat ngejailin aku, biar dia bisa kabur, ya kan? Raka! Apa dia pergi sama Dimas, benar kan? Aku nggak tahu. Tapi dia suruh aku tinggal memang buat nahan kamu. Harusnya dari dulu aku curiga. Cupang, pesan singkat, foto, sewa kamar hotel. Semua yang terjadi hari ini, semua sudah dia siapkan. Semua sudah dia rencanakan dari awal. Sekarang kamu sudah sadar. Masih belum terlambat. Dia nggak peduli kamu. Aku yang peduli. Dia suruh datang, ya langsung datang. Maya, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau kamu, orangnya. Boleh kan? Dia nggak mau kamu. Aku yang mau. Keluar. Keluarlah. Siaran mulai. Ini edisi Natal. Ini gadis kelinci dari siaran lalu ya? Badan dia inget. Iya, itu dia. Kemarin pakai topeng. Yang nari gadis kelinci. Harus diakui, siaran lalu seru banget. Katanya dia punya suami. Nggak tahu suaminya lihat ekspresinya kayak gimana. Ngapain kamu khawatirin dia? Mungkin suaminya lagi lihat istrinya dibicarain orang. Suaminya Marga New ya? Gue tebak namanya New Shoren WKWK. Siluet ini Sinta Wijaya. Biaya keanggotaan worth it. Yang diancam gini lebih seru dari yang mau sendiri. Bosen. Beberapa cewek udah kayak gini semua. Udah bosen lihat. Bisa nggak ada yang baru? Pembawa acara udah bilang, besok ada acara utama. Pembawa acara siapa sih? Dimas Pratama atau Arif Kurniawan? Tiap kali misterius banget. Ngapain mikirin? Kita bisa nonton aja kan? Belok sini. Jangan suruh ulang. Siapa sih? Mau kelihatan nih. Kali ini topengnya dibuka nggak ya? Yang di atas kebanyakan mikir. Kalau mukanya kena, udah hebat banget. Apa? Telepon dari suaminya? Ini seru banget. Cepat angkat. Aku tebak suaminya pasti nanya dia lagi di mana. Halo? Sayang? Sinta. Kamu lagi di mana sih? Aku lagi dinas. Beberapa hari. Sudah mandi air hangat? Sudah minum obat? Dinas? Dinas sama siapa? Jangan kira aku nggak tahu. Kamu lagi di hotel kan?
Bilang ke suami lagi dinas, ternyata di hotel. Istri yang sudah menikah memang jago bohong ya. Kalau suaminya tahu istrinya lagi diliatin orang, reaksinya bakal gimana ya? Kamu kasih tahu aku, jujur sama aku. Kamu kenapa sih sebenarnya? Sayang, maaf. Nanti semuanya beres. Aku kasih tahu. Ditutup. Telepon suaminya ditutup. Kukira cuma skenario basi. Sengaja bikin penasaran, acting ketahuan selingkuh. Besok bakal seru nih. Menurut pengumuman siaran, besok acara utamanya. Asal sawerannya cukup, bisa suruh dia lakukan apa aja. Gimana reaksi suaminya ya kalau lihat ini? Acara utama. Acara utama apa besok? Dia udah bukan Sinta yang kamu kenal dulu. Raka, kamu baik-baik aja? Pergi. Keluar. Raka, buka pintunya. Jangan gegabah. Pergi. Keluar dari sini. Kalian sama saja. Kalian semua menertawakanku, semua menipuku. Aku tidak, Raka Saputra. Aku cuma mau bantu kamu. Tenang dulu. Makan dulu. Demammu belum turun total. Aku nggak pulang tadi malam. Tidur di sofa. Khawatir kamu nekat. Kenapa? Memangnya harus ada alasannya? Sudah ku bilang, aku suka kamu. Aku tak tega lihat kamu terus ditipu sama dia. Aku Aku tulus baik padamu. Kenapa kamu nggak bisa lihat pengorbananku? sudah kubilang. Aku tak suka kamu, jangan di hadapanku. Baiklah, meski kamu tak suka aku. Tidakkah kamu ingin tahu sebenarnya Sinta Wijaya orang seperti apa? Aku tak tahu. Kalau gitu, cari tahu semuanya. Lihat satu cuplikan saja buat apa? Kamu tak ingin tahu siapa di sana. Kamu tak ingin tahu apa yang terjadi setelahnya. Linknya masih ada hari ini. Mungkin hari ini masih ada. Masih ada acara utama nanti. Acara utama ya. Ya. Acara utama ya. Aku ingin lihat seperti apa acara utamanya. Itu telepon kemarin, sungguh seru. Cewek ini selingkuh. Suaminya tak tahu. Malah menelepon. Bilang lagi dinas, lucu sekali. Entah suaminya hari ini masih di ruang siaran langsung nggak? Pembawa acara datang. Nggak tahu hari ini ada acara seru apa. Kemarin sudah diumumin. Hari ini bakal banyak orang pakai topeng sama cewek ini ikut pesta. Topeng? Pakai topeng buat apa? Harusnya kamu udah tahu jawabannya, kan? Mau lanjut nonton? Selanjutnya, cuma bikin kamu makin sakit. Nggak nyangka seumur hidup bisa lihat adegan kayak gini. Mikir aja udah seru. Member VIP-nya emang worth it. Pembawa acara kok belum masuk? Dia mau kemana? Pasti mau jemput yang lain. Raka, kamu masih belum paham. Pertunjukan utama akhirnya dimulai. Laki-laki ini siapa sih? Mereka mau ngapain? Aku ke toilet dulu. Pembawa acara hari ini cepetan mulai. Jangan bikin penasaran, nanti aku unfollow. Aku masih nungguin sisi lain si cewek utama. Menurut kalian nanti si cewek bakal lebih berbeda, ekspresinya kelihatan nggak rela. Sebelum acara utama, kita main permainan kecil dulu. Ini aku dapetin dengan susah payah. Cuma butuh satu tetes, dia bakal nurut sama kalian. Setelah itu, baru acara utamanya. Topeng Pesta. Dia mau ngapain? Menurut kamu? Ya pasti mau membius diam-diam. Halo. Sinta, dengerin. Laki-laki itu mau kasih kamu obat bius. Sekarang, apapun yang dia kasih, jangan diminum. Kamu ingat? Suami, kamu sudah tahu? Aku, Jangan minum air. Pokoknya jangan minum air. Cepat cari cara pergi dari sana, oke? suami, aku nggak bisa nolak.
Gimana? Menurutmu, setelah dia tahu, apakah dia masih akan minum air itu? Nggak akan. Dia sudah tahu, dia pasti nggak akan minum. Aku percaya Sinta. Sudah begini, masih percaya dia. Sudah berapa kali dia bohong? Kali ini beda, dia pasti nggak akan minum. Raka, kalau begitu ayo kita taruhan. Kok lama banget jatuh ke kloset? Jangan-jangan suaminya menelepon buat ngecek. Bisa jadi. Kemarin kan dia bohong ke suaminya bilang dinas. Sekarang mungkin lagi cari alasan lain. Keluar. Ekspresinya aneh. Lupakan ekspresinya, cepetan. Setelah dia keluar, langsung tampil. Maaf agak lama, minum dulu. Jangan Sinta. Buang. Kumohon. Raka, sepertinya sekarang kamu yang kalah. Raka, dia minum. Sudah kamu ingatkan. Tetap diminumnya. Inikah istri yang kau percayai? Kau tahu apa artinya ini? Diam kau. Raka Saputra, sadarlah Raka. Kau cuma bikin dirimu makin sakit. Jatuh, dia jatuh. Efeknya cepat sekali. Aku mau host, aku tawar tinggi. Ayo pembawa acara, cepat. Tunggu apa lagi? Permainan kecil dimulai. Lepaskan. Aku mau lihat. Aku mau lihat dia menghina dirinya. Aku mau lihat jelas-jelas. 100.000. Cuma buat lihat ini? Terus gimana? Cuma bikinmu makin sakit. Aku tak peduli uang. Aku cuma peduli kebenaran. Bahkan jika kebenarannya, dia hancur total. Aku tetap mau lihat jelas. Sadarlah. Ini jelas lubang tanpa dasar. Ini baru 100.000 pertama. Nanti akan ada lebih banyak. Terus, anggap saja ini pelajaran 10 tahunku. Aku tak percaya Sinta begitu. Akhirnya mulai. Uangnya sudah siap. Cuma buat lihat ini, wajah asli hostnya. Pak Nugroho, tolong selidiki alamat siaran langsung ini. Sekarang juga. Berapapun harganya. Kirim lokasinya ke HP-ku. Dibiarkan begitu saja? Membosankan. Buru-buru apa? Saweran, ayo, suruh hostnya bergerak. Aku bayar 100.000. Suruh dia lepas topengnya, lihat wajah aslinya. Kabulkan keinginanmu. Jangan dilepas. Wajahnya sempurna. Cantik banget ceweknya. Suami gak bibirnya masa iya sih? Bisa jadi cewek ini udah lama selingkuhin suaminya. Wajah secantik ini jalan di jalanan pasti banyak yang siulin dia. Bisa kubayangin tuh adegan. Suaminya masih ada di ruang siaran langsung nggak ya? Liatin istrinya sendiri dibentuk sama kita. Seru banget ya. Sinta Wijaya Hotel Pulang 888. Di sana lagi? Konten puncak hanya untuk VIP tertinggi. Anda telah dikeluarkan. Raka, mau kemana? Kamu siapa? Mau apa? Mana orangnya? Siapa? Cari siapa? Tadi pakai gaun putih, pakai topeng. Oh, kamu tadi yang lucu itu ya, istrimu itu. Mana dia? Cepetan bilang. Istrimu dia nggak kuat tekanan udah kabur duluan. Sekarang mungkin sama cowok lain. Kamu... Hamil? Ini punya siapa? Barang siapa ini? Nggak tahu. Udah ada pas kita datang. Di kamar ini cuma istrimu sendiri yang di dalam. Ya pasti punya dia dong. Masa ia punya kita yang di bawah? Jangan-jangan ini beneran punya istriku. Tapi kami tiap kali selalu pakai alat pengaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Halo, Suami, kamu di mana? aku di Hotel Pulang. Kamu di mana? Aku di rumah. Suami, pulanglah ya. Aku akan ceritakan semuanya padamu. Di rumah? Sinta, kamu anggap aku bodoh? Baru saja di hotel. Sekarang bilang di rumah. Suami, aku benar di rumah. Kamu pulang. Aku ceritakan semuanya. Baik, aku pulang sekarang. Lihat kamu mau buat alasan apa lagi. Rusak pintu kami. Bikin takut teman wanita kami. Langsung pergi begitu saja? Ganti rugi.
ganti rugi stres, ganti rugi pintu. Bayar. Kalian adakan perkumpulan macam ini. Tunggu saja ditangkap tim penegak hukum. Masih minta ganti rugi. Hati-hati bicaramu. Perkumpulan apa? Ini acara kami resmi pesta sosial berkostum. Ini tuduhan palsu. Mau ku laporkan untuk fitnah? Pergi. Lepaskan aku. Kak Raka, kok kamu di sini? Ini bagaimana ini? Dimas Pratama. Benar-benar kamu Sinta Wijaya? Kamu sembunyikan di mana? Dan siaran langsungnya pasti ulahmu ya? Siaran langsung apa, Kak Raka? Kamu bicara apa? Kak Sinta. Ada apa dengan Kak Sinta? Mereka sedang apa? Ini sedang apa? Kalian ngapain? Tukar pasangan kan? Bayi di dalam perut Sinta, apakah itu anakmu? Kak Raka, apa yang kau omongin? Ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Mau jelaskan apa lagi? Aku lihat sendiri IP siaran langsungnya di sini. Siaran langsung itu aku yang buat. Itu cuma untuk cari uang. Semua cuma sensasi. Saweran dari penonton itu palsu semua. Aku akui, aku manfaatkan hubunganmu dengan Kak Sinta untuk ciptakan konflik. Tapi antara aku dan Kak Sinta tak terjadi apa-apa. Saat bagian krusial langsung aku potong gambarnya. Aku tak mungkin benar-benar melanggar hukum. Aku tak percaya. Lalu barang itu? Aku tak tahu apa itu pemeriksaan. Kak Raka, percayalah padaku. Kita sudah jadi sobat lebih dari 10 tahun. Sejahat-jahatnya aku takkan mungkin macam-macam dengan Kak Sinta. Kak Raka, aku cuma ingin cari uang tambahan. Direktur Pratama, ngomong panjang lebar dengan si bodoh ini buat apa? Lapor ke tim penegak hukum saja. Diam! Kak Raka, jangan laporkan ke tim penegak hukum. Benar, perbuatanku ini tak terpuji, tapi dosaku tak sampai mati. Kalau kau laporkan, aku hancur total. Ingatlah persahabatan kita. Sobat? Dimas Pratama. Sejak kau punya niat jahat saat itulah, kita sudah bukan sobat lagi. Halo, tim penegak hukum? Ini hotel pulang Suite 888. Ada yang mengadakan perkumpulan ilegal. Suami, di hatimu, apa aku sudah jadi jahat? Memangnya kenapa? Kalau tidak, kau akan melakukan hal-hal memalukan. Maafkan aku. Tapi aku punya alasan. Alasan? Lagi-lagi kata itu. Berapa banyak istri yang selingkuh tidak bilang begitu? Sinta, alasan apa lagi yang kau punya? Haruskah dengan cara begini kau menyelesaikannya? Keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku tak perlu menyembunyikannya lagi darimu. Semua yang kulakukan ini adalah untukmu. Untukku? Untukku? Kau ke hotel dengan berpakaian seperti itu? Sinta, kau pikir aku bodoh? Setahun yang lalu, celah di proyek perusahaanmu itu, kau kira bagaimana bisa tertutup? Bukan Dimas Pratama yang membantuku cari investor baru. Mana ada penyelamat yang jatuh dari langit? Itu Arif Kurniawan, orang di belakang Dimas Pratama. Mereka sudah mengincarmu sejak lama. Proyek itu sebenarnya adalah jebakan. Tidak. Tidak mungkin. Hanya aku dan orang kepercayaanku yang tahu data intinya. Mereka tak mungkin tahu. Raka, kau terlalu naif. Mereka sudah disuap. Hanya menunggu proyekmu dimulai. Nanti, kau bukan hanya akan bangkrut, tapi juga bisa masuk penjara. Kamu... Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana aku tahu? Karena Dimas Pratama membawa ini semua dan menemuiku. Dia bilang, asal aku ikuti perintahnya, dia akan melepaskanmu. Aku yang nutup celahnya. Makanya semua itu palsu. Betul. Dimas Pratama suka padaku. Maya Hartono suka padamu. Aku tak mau. Lalu dia bawa semua bukti ini untuk memerasku, memaksaku menikahinya. Dari awal sampai akhir, aku dan Dimas Pratama tak ada apa-apa. Aku tak pernah mengkhianatimu. Jebakan demi aku. Lalu kenapa kau tak beritahuku? Kenapa kau tanggung sendirian? Kau pikir ini menyelamatkanku? Kau malah dorong kita berdua ke dalam jurang. Ku beritahu dengan sifatmu, apa yang akan kau lakukan? Langsung cari Dimas Pratama untuk berkelahi? Atau laporkan Arif Kurniawan? Lalu? Buktinya mana? Rakas, aku terlalu mengenalmu. Lebih baik kau benci aku. Dan salah paham aku orang jahat. Setidaknya kau bisa hidup aman. Bahkan hidup jauh dariku. Jadi stalking hitam malam peringatan kita pesan singkat. Kostum pelayan wanita, kostum Natal hotel, bahkan siaran langsung. Semua mereka paksakan padaku. Setiap kali. Ada yang jebakan dibuat Dimas Pratama?
Ada yang aku lakukan untuk dapat kepercayaan mereka. Terpaksa aku main sandiwara. Tapi aku tak pernah mengkhianatimu. Tak pernah. Hatiku, tubuhku. 10 tahun ini hanya untukmu. Sinta, maafkan aku. Aku terlalu brengsek. Aku malah percaya mereka. Aku malah curiga padamu. Terlalu percaya sama mereka, aku. Bukan salahmu. Rancangan mereka terlalu nyata. Bodohnya aku. Kupikir bisa selesaikan sendiri. Dengar. Mulai sekarang, tak seorang pun. Kita suami istri. Sehati sejiwa. Kalau susah kita hadapi bersama. Kalau bahaya kita tanggung bersama. Jangan kau singkirkan aku lagi. Tapi Arif Kurniawan mereka, Serahkan padaku. Dimas Pratama sudah masuk. Maya Hartono, Arif Kurniawan. Semuanya pion. Kesedihanmu, semua air matamu, akan kubalas satu persatu. Semua akan kubalas.